Oke, masih dalam investigasi tambahan. Kawan, harusnya begitu terjadi sebuah aneksasi, ya harusnya begitu terjadi penculikan perampasan di Mojolawaran Gabus itu segera polsek terkait turun tangan, yaitu Polsek Gabus. Jadi tidak terkatung-katung seperti yang selama ini terjadi. Begitu terjadi unsur persekusi di Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 itu seharusnya berita acara segera diterbitkan atau penelusuran langsung oleh Polsek di Tambak Romo maupun Polsek Gabus. Namun kenyataannya Polsek Gabus tidak melakukan gerakan. Padahal pada waktu itu yang tugas di Gabus ada atas nama Suwandi dan Suwarno. Jadi tolong bahwa di situ unsur ewuh pekewoh di waktu kejadian itu harusnya kalau memang di SP3 kan ya harus di SP3 kan pada waktu itu. Bukan SP3 main-main seperti yang terjadi selama ini. Kami meminta kasus persekusi, ya, penculikan, perampasan dan aksi menggondol kabur yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Brigadir Bambang Permadi atau Bribka Bambang Permadi ini diungkap ulang. Siapa saja yang terlibat, siapa otak dan dalangnya sampai adanya penganiayaan dan persekusi yang berkelanjutan kepada saudara Solihuliati ini dapat diungkap. Kami meminta kalau memang Kapolda Jawa Tengah dan Polres Pati tidak mampu mengungkap kasus ini, kami meminta Bapak Kapolri mengambil alih kasus ini melalui Mabes Polri. Karena kejadian serupa seperti ini di mana kasus justru disetting oleh orang dalam di kepolisian itu, di Pati sangat banyak sekali bekerjasama dengan pemain atau makelar kasus atau skandal kasus atau makelar-makelar bodong ini. Jadi kami meminta kasus adanya persekusi, penculikan, perampasan dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri sah saya ini kembali diungkap. Siapapun dalang otaknya, pelakunya harus segera ditangkap. Saya ingat sekali waktu itu kami tidak tahu apa-apa, jelas saya adalah korban yang dipersekusi oleh tim yang tidak jelas. Itu adalah timnya Bambang Permadi CS itu yang diduga juga ada atas nama Besut. Apakah itu Besut masih aktif di Gabus atau tidak, kita minta keterangan dan kejelasan. Apakah Besut terlibat di dalam untuk mengkriminalisasi daripada saudara Solihuliati. Kita sudah secara intelijen diteliti total siapa saja yang terlibat di dalam jaringan sindikat penculikan perampasan atas anak dan istri saya ini. Kami meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menetapkan saudara Iwiwi menjadi tersangka dan saudara Bambang Permadi menjadi tersangka. Ini adalah sebuah overspell yang dilakukan secara masif, terselubung, terstruktur dan sistematis yang melibatkan tripartit, diantaranya ada oknum anggota dewan yang terlibat, oknum Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, oknum Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, bahkan Bupati Pati untuk bertanggung jawab terhadap penculikan dan penguasaan atas anak dan istri sah korban. Kasus ini sudah berjalan selama 10 tahun, belum ada upaya penyelesaiannya. Kami meminta ketegasan dari Mabes Polri agar supaya meneliti dan menyelesaikan kasus Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati yang menculik dan membawa kabur atas anak dan istri seorang lain. Diketahui oleh massa bahwa kejadian berlangsung sudah selama 10 tahun. 3 hari setelah adanya penculikan, itu ada orang bernama Kardi CS dan temannya itu datang ke rumah saya meminta tebusan, minta uang. Katanya Bambang itu tukang mendem. Jadi kalau dikasih duit untuk mendem, dia katanya sadar dan akan mengembalikan istri saya. Lah ini malah alih apa lagi. Dan dugaan lainnya adalah keterlibatan guru-guru
ya, guru-guru oknum guru di Dinas Pendidikan Winong dan seorang penilik pengawas di Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus, juga oknum guru, rekan guru, dan oknum kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakrono atas nama Jayus Setianto yang diduga mengotak dan mendanai daripada kasus penculikan atas anak dan istri saya pada tahun 2011 tersebut. Kami meminta kasus ini dibongkar ulang, diambil alih oleh Mabes Polri dan Kapolri saja, karena ternyata saling lempar wewenang sehingga sampai saat ini belum ada titik terang dan adanya kriminalisasi pemutarbalikan fakta bahwa yang melapor itu dianggap tidak mampu dan dianggap berpenyakit dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita melihat fakta yang kejadian di lapangan. Entah itu yang melaporkan orang bagaimana, yang mengalami orang bagaimana. Penegakan hukum itu tidak pandang bulu kepada orang siapa atau apa. Jadi saya meminta bersama-sama dengan kepolisian untuk menyisir habis sindikat, mafia, skandal penculikan, perampasan, dan persekusi aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi ini diteliti ulang, dibongkar ulang, dimuat ulang, diungkap siapa saja otak dan dalangnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya harus segera diusut tuntas sampai kasus ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, kemanusiaan maupun secara administrasi dan kenegaraan dan kelembagaan. Demikian hal ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan tidak ada lagi kasus ini ditutup-tutupi atau dihalang-halangi. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Propam Polda maupun Propam Polres Pati, walaupun mungkin secara intelijen dan secara internal sudah dilakukan tindakan, namun hanya permutasi jabatan saja, tidak pencopotan dengan tidak hormat. Dan saya menyayangkan kok keterangannya seperti itu. Keterangannya kok tidak benar, itu bagaimana? Padahal saya adalah benar-benar korban daripada persekusi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi bin Tomo ini. Kami meminta kepolisian serius mengungkap kasus ini, meneliti, menyelidiki, dan menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya, karena sudah berjalan 10 tahun berjalan, belum ada kejelasan dan penjelasan. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.